dengan yang menentang keras pemerintahan Belanda pada saat itu ialah Pak Raja, Pak Karti, Pak Dahlan, Pak Sari, dan Pak Said. Bersama dengan Pak Samsudin, mereka lah para tokoh masyarakat yang saat itu membangun desa Kebondanas. Pertentangan antara pihak Belanda dengan pihak Kebondanas bermula ketika seorang pejabat Belanda bernama Maurice memberikan instruksi agar para warga menempati wilayah sebelah selatan jalan yang saat tanahnya masih terlalu tangguh. Bapak Tarja bin Fatimah bersama rekan-rekannya melawan karena lebih memilih tanah di sebelah utara dan selatan jalan yang lebih subur dan mereka juga menolak pemberian lahan yang terlalu jauh ke utara. Penentangan mereka dipicu akibat kekulasan pemerintahan Belanda yang hanya mau memberikan tanah yang dan jauh dari 7 Juli 1903, Kebondanas merupakan sebuah kampung yang menyatu dengan yang ini menjadi desa Karanganyar sebagai sebuah kelurahan. Pihak Belanda menunjuk Pak Samsudin sebagai lurah di tahun 1937. Masyarakat bermusyawarah dan tetap memilih Pak Samsudin sebagai lurah hingga zaman kemerdekaan di tahun 1945. Pasca kemerdekaan di tahun 1945, masyarakat kembali memilih Pak Samsudin sebagai lurah. Namun di tahun 1947, ketika terjadi konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda yang datang kembali dengan niat melanjutkan penjajahan, terjadilah kekacauan hingga membuat Pak Samsudin mengundurkan diri menjadi lurah. Tahun 1947 hingga 1948, jabatan lurah dipegang oleh Bapak Udi. Tahun 1949, jabatan lurah dipegang oleh Bapak Taruna. Tahun 1950, jabatan lurah dipegang oleh Bapak Wardila. Selanjutnya, di tahun 1951, Bapak Samsudin kembali memegang jabatan sebagai lurah hingga tahun 1965. Tahun 1965 hingga 1966, jabatan lurah dipegang oleh Bapak Malan. Tahun 1967 hingga 1977, selama 10 tahun jabatan lurah dipegang oleh Bapak Jumbar. Tahun 1978, diadakanlah pemilihan kepala desa Karanganyar. Keluar sebagai pemenang ialah Bapak Saman. Pada tahun 1980, terjadilah pemekaran desa sehingga Kebondanas memisahkan diri dari desa Karanganyar. Bapak Saman tetap menjabat sebagai kepala desa Karanganyar, sedangkan kepala desa Kebondanas ialah Bapak Tiaga. Maka apabila ditanyakan kapan ulang tahun Kebondanas, jawabannya ialah sebagai kampung di tahun 1936 dan sebagai desa di tahun 1980. Masjid. Tahun 1937, dibentuklah sebuah surau yang sangat sederhana sebagai sarana peribadatan, sekaligus sebagai tempat mengerjakan sholat Jumat. Surau tersebut terletak di atas tanah Bapak Mahmud, sekitar tanahnya Bapak Gede, atau sekarang belakangnya gudang milik Haji Gede. Imam pertama ialah Bapak Yai Karda, asal desa Termas, Banyuwangi, Jawa Tengah, seorang santri dari pondok pesantren Ibisan yang diasuh oleh Bapak Yai Johar. Surau tersebut kemudian dipindahkan ke area tanah wakaf
dari Bapak Satori, Nyai Lemak, dan Bapak Syukur. Di lokasi masjid kita sekarang ini terjadi pada tahun 1941 atas prakarsa dari Kiai Samsudin, Kiai Kanda, Kiai Ahmad Rawi, ayahanda dari Bapak Kiai Haji Mujahidin Fatawi, Bapak Sanawi, Bapak Samsudin selaku kepala desa dan lainnya. Sebagai arsitek sekaligus tukang ialah Bapak Karti dan Bapak Salah. Hingga tahun 1974 tercatat Masjid Kebon Danas tersebut mengalami pemugaran hingga 6 kali. Pada saat pemugaran di tanggal 23 September 1974, Bapak Kiai Maulid berikan nama masjid tersebut dengan nama Masjid Jami Al-Furqon. Putra beliau Kiai Sodikin Sawo menuliskan nama tersebut di dinding masjid pada tahun 1975. Surau Tahun 1942, Kiai Karda merasa kewalahan mengurusi jamaah yang semakin hari semakin banyak. Maka untuk menunjang dakwah didatangkanlah para pendakwah yakni Bapak Kirbe Mastur dari Panguluban Indramayu, Bapak Ustadz Imam dari Siasam, dan Bapak Ustadz Badlan dari Siasam. Puncaknya di tahun 1943 datanglah seorang kiai kelahiran Kapelongan Indramayu yang pindah dari desa Pusaka Ratu bernama Kiai Ahmad Rawi dan mendirikan surau bernama Al-Mutaqaddim. Masih di tahun 1943, Kiai Karda juga membuat surau di sebelah utara jalan, dibantu oleh Bapak Usman. Sayangnya, Kiai Karda kemudian hijrah ke Pulau Percan di Sumatera, dan surau tersebut ingin menjadi pusat perkumpulan jamaah Syahadatain dari Panguragan Arjawinangun, dan kita mengenalnya sebagai jamaah Aba Umar. Di antara tokohnya ialah Bapak Ahmad dari Jatirja dan Bapak Abdul Jalil. Pasca berdirinya dua langgar tersebut, bermunculanlah banyak langgar di desa Kebon Danas seperti Al-Hidayah Kiai Haji Mujahidin Fatawi, Al-Hikmah Kiai Zainuddin Al-Maghfirah, Habib Syekh bin Ahmad Al-Yahya, langgar Kiai Tasdik, langgar Bapak Makmul dan Bapak Sayyidi, langgar Al-Mutaqin Kiai Tarbin, dan langgar-langgar lainnya. Lembaga Pendidikan tahun 1948 di dekat langgar miliknya, Kiai Ahmad Rawi mendirikan madrasah dengan pengajar di antaranya ialah beliau sendiri, Bapak Ustadz Abdullah dan Bapak Ustadz Ahmadi. Tahun 1949 di dekat masjid didirikanlah madrasah yang diprakarsai oleh Bapak Anggari atau Haji Anwar, Bapak Sanawi, serta lainnya. Sebagai pengajar-pengajarnya ialah Bapak Ustadz Haji Nurrahman, Bapak Ustadz Asmuni, Bapak Ustadz Ridwan, dan Kiai Kaprawi. Selaku kepala madrasahnya ialah Kiai Khalil yang menjabat hingga akhir hayat beliau. Tahun 1952, Bapak Anggari menyuruh pulang putra beliau, yakni Bapak Ustadz Muslim, untuk pulang dan mengajar di madrasah tersebut. Demikian pula Bapak Sarnawi menyuruh pulang putra beliau yang saat itu pesantren di Kaliwungu, Bapak Ustadz Jibat. Di antara pengajar yang lain pada dekade 70-an tersebut ialah Ustadz Anas, Ustadz Hambali, dan Ustadz Mahmud. Madrasah tersebut kemudian diberi nama Madrasah Rodotul Tolib. Keorganisasian menghadapi tantangan komunisme di tahun 1964 yang semakin merajalela, Kiai Maulid menginisiasi terbentuknya gerakan Pemuda Ansor. Di antara keanggotaannya ialah Bapak Mahmud, Bapak Mu'alim, Bapak Nasuha, Bapak Satini, dan Bapak Tamurid. Mereka ikut ambil dalam bagian upaya memberantas komunisme
yang melakukan pemberontakan G30 SPKI. Bapak Haji Anwar kemudian juga menginisiasi terbentuknya sebuah jamiyah bernama Jamiyah Yasin Subhaniyah. Hadirin, demikianlah sejarah singkat Desa Kebonjanan. Kami yakin banyak sekali fakta sejarah yang belum terungkap karena keterbatasan waktu yang diberikan kepada kami